Jepang menjadi ujian timnas Indonesia naik level. Bayangkan dari sisi peringkat FIFA, Jepang di peringkat 15, sementara Indonesia peringkat 123. Kemenangan Jepang saat menggilas timnas 4-0 di GBK November tahun lalu rasanya sudah membuktikan kualitas Jepang sebagai tim nomor 1 Asia saat ini. Meski demikian, asa Garuda untuk bisa membuat kejutan di Osaka bukan hal mustahil. Penampilan menjanjikan skuad Garuda di 2 laga terakhir bisa jadi melecut timnas lebih percaya diri. 2 kali menang tipis atas 2 tim Asia dengan peringkat di atas timnas, yakni Bahrain peringkat 84 dan Tiongkok peringkat 94 FIFA, rasanya cukup membuat pasukan Samurai Biru Jepang waspada akan sepak terjang oleh Romani dan kawan-kawan di Stadion Suita Osaka. Bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menghadapi Jepang di kandangnya jadi kesempatan langka menghadapi tim kuat yang dihuni pemain berkualitas. Ini jadi modal penting persiapan timnas menuju ronde keempat. Sementara bagi gelandang Joey Pelupesi, timnas tengah dalam kepercayaan diri tinggi dan yakin bisa mengatasi Jepang. It's a serious game. We're playing away against an opponent who was leader of the group, already qualified for the World Cup. So we need to play our own game. Although it will be a very difficult game, everybody knows that. But we're prepared, and we're trying to do the best what we have tomorrow. Because we have a good squad as well. The last 2 games we won, so that gave me a really good feeling, a positive feeling, a boost as well. And I really believe in ourselves, because without belief, it's better to don't come tomorrow. So that's how I am thinking. But that doesn't mean that I have a lot of respect for the team what we are playing against. Sementara itu, timnas Jepang siap bangkit usai dikalahkan Australia. Sejumlah pilar utama yang diistirahatkan di laga terakhir dipastikan bermain seperti pemain Liverpool, Wataru Endo. Laga timnas versus Jepang sudah tidak lagi menentukan kedua tim, karena Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Indonesia memastikan diri ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang artinya mimpi bermain di Piala Dunia masih bisa diwujudkan. Dan salah satu ujiannya adalah melawan Jepang. Apakah kualitas timnas bisa naik level? Kita tunggu sore nanti. Saudara, sore nanti menjadi ujian bagi timnas Indonesia di bawah asuhan legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Skuad Garuda berkesempatan naik level saat melawan Jepang nanti. Timnas saat ini bukanlah timnas yang dibantai Jepang di GBK November tahun lalu. Meski demikian, apakah timnas Indonesia bisa menyingkirkan Tiongkok dan Bahrain dari putaran ketiga? Benar-benar sudah naik kelas kualitas permainannya. Kita ulas bersama sejumlah narasumber. Ada analis sepak bola Firzi Idris. Terima kasih Mas Firzi, selamat pagi. Dan juga hadir pula Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Selamat pagi Mas Indro. Selamat pagi. Terima kasih. Dan juga ada mantan pemain Timnas Indonesia, Aji Santoso, yang bergabung secara daring. Selamat pagi Mas Aji. Selamat pagi Bung Tio, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi Coach. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Saya mau langsung ke Mas Firzi Idris. Ya. Evaluasi Mas, Indonesia versus Tiongkok. Iya, pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, karena kita juga menurunkan 4 starter dari Liga 1 dan beberapa pemain lain juga dari Liga Domestik turun. Dan Coach Patrick menekankan betapa hebatnya para pemain kita juga dalam keberanian memainkan bola ya, memegang possession. Itu adalah suatu hal yang dia tekankan di konferensi pers usai laga. Dan kita mendapatkan kemenangan yang kita perlukan, walaupun idealnya memang kalau melihat-lihat apa yang Coach Patrick utarakan ya setelah pertandingan, terutama kayaknya memang dia ingin lebih banyak gol lagi setidaknya ya, karena kita mencetak 1 gol lawan Bahrain, 1 gol lawan China. Kita memang menciptakan lebih banyak big chance lawan China ketimbang big chance lawan Bahrain ketimbang lawan China. Tapi setidaknya kita bisa membatasi mereka ke hanya 1 tembakan on target ya. 1 tembakan on target lawan China dan 1
tembakan on target lawan Bahrain. Itu sisi positifnya. Tapi di satu sisi kita juga bermain lebih menyerang. Kita berkali-kali menguji pertahanan mereka. Kita menciptakan lebih banyak situation di dalam box. Kita menciptakan melakukan lebih banyak touches di kotak penalti mereka. Dan ini adalah sisi positif yang bisa kita bawa ke pertandingan berikutnya. Kombinasi Egy, kita sebelum laga kita bertanya-tanya seperti apa timnas ini tanpa Lino, tanpa Ragnar, tapi dengan adanya Ricky Kambuaya, dengan permainan Egy Maulana Fikri yang luar biasa kemarin, pengertian dia dengan Ole Romeni di lini depan itu sangat luar biasa. Jakob juga bermain luar biasa di sisi kanan. Kejutannya bukan Kevin Dijk yang main dari awal, tapi Jakob bermain juga luar biasa. Jadi banyak sisi positif, aspek positif dari laga lawan China. Mungkin salah satu yang harus jadi catatan ya bagaimana kita bisa mencetak lebih dari 1 gol per laga. Saya ingin bertanya ke 3 narasumber saya sekaligus. Pertanyaan singkat saja Mas, dari evaluasi yang tadi sudah kita bicarakan dari Mas Firji. Dengan permainan kemarin melawan Tiongkok, Indonesia mampu mengalahkan Jepang pada sore hari ini atau tidak? Ya kita harus optimis sih. Kalau saya sih optimis, apapun hasilnya pasti akan positif bagi timnas kita. Oke, kalau Mas Aji, Indonesia akan bisa menang lawan Jepang pada hari ini, singkat saja. Ya, di dalam sepak bola semua bisa terjadi, tetapi kita kalau melihat teknis dari kualitas tim, ya tentunya kita harus tahu ya bahwa Jepang memiliki kualitas yang di atas kita, di mana Jepang kita sudah tahu kualitasnya. Jadi menurut saya semua bisa terjadi, tetapi melawan Jepang kita tetap optimis, tepatnya sekali lagi menurut saya agak berat juga. Tetapi kita tetap harus fight sebelum pertandingan berakhir itu tetap fight. Tapi saya juga memberi edukasi kepada seluruh supporter, kita harus tahu bahwa Jepang memiliki kualitas yang di atas kita. Seperti itu, Bung. Mas Indro? Ya, kalau saya malah menyayangkan bahwa Jepang tidak menurunkan full tim ya. Ada beberapa pemain, Mitoma, lalu juga Tomiyasu segala tidak bermain. Nah ini sangat disayangkan karena kalau mereka bermain ini akan lebih menunjukkan bahwa kita mampu atau tidak mengimbangi Jepang. Optimis menang lawan Jepang, bisa Indonesia dengan permainan lawan Tiongkok kemarin? Kalau melihat tidak dipakainya sejumlah pemain ini masih bisa minimal seri lah ya. Oke. Saya kembali ke Mas Firji. Ya. Mas Firji, bagaimana melihat bahwa ini dari 3 narasumber ini termasuk Mas Firji bahwa optimis, tapi tidak ada yang pasti mengatakan bahwa bisa menang lawan Jepang pada hari ini setelah melihat pertandingan kemarin. Pada akhirnya ini kita bisa dalam arti mendorong pemain kita ini untuk bisa naik kelas atau tidak sebenarnya dengan adanya Patrick Kluivert, pemain-pemain yang bagus atau gimana? Ya kemarin Joey Pelupesi juga di konferensi pers sebelum laga dia mengatakan bahwa para pemain sangat senang ya, antusias menunggu laga ini. Gak setiap kali kita menghadapi Jepang, the best ranked team di Asia, tim yang pertama memastikan kelolosan ke Piala Dunia 2026, tim yang konsisten lolos ke Piala Dunia sejak mereka pertama kali tampil di sana tahun 1998. Ujian seperti ini akan menjadi laga luar biasa bagi para pemain kita juga ya, dan juga bagi para supporter kita. Kalau mungkin beberapa tahun lalu kita mungkin bertandangnya ke Vietnam, ke Filipina dan lain-lain, paling banter itu, dan sekarang kita bisa bertandang ke Jepang, ke Arab Saudi, dan nanti juga kita akan menghadapi beberapa laga tandang lagi nih, akan menjadi pengalaman luar biasa. Dan Tom Hai juga udah bilang di podcastnya bahwa ini nanti akan jadi kesempatan nih untuk melihat how far we become sebagai tim, tapi juga menguji kualitas di lini tengah, karena di lini tengah masih ada, walaupun tadi udah banyak yang absen ya, Mas Indro udah bilang masih di tim ini masih ada Take Kubo, masih ada Wataru Endo, Zion Suzuki yang main bagus sekali bersama Parma musim ini, masih akan jadi halangan bagi tim kita. Tapi ya harapannya tentu kita akan mendapatkan skor yang lebih baik ketimbang di laga melawan Jepang di SUGBK pada ronde November lalu ya. Laga yang sebenarnya mungkin aja berubah skornya kalau misalnya di awal pertandingan kita dapat 2 chance emas, salah satunya dari Ragnar bisa masuk, mungkin aja bisa berbeda. Tapi di sini ya harapannya kita akan bisa lebih baik daripada skor 0-4 itu. Oke, menyambung Mas Haji, menyambung dari Mas Firji tadi terkait dengan pertandingan sore hari ini versus Jepang. Pertandingan ini tidak pada akhirnya mempengaruhi klasemen, menang pun tetap, kalah pun tetap. Menurut Anda para pemain timnas bagaimana menanggapi permainan malam sore hari ini? Apakah memang harus serius
seperti kemarin melawan Tiongkok, ataukah bisa santai-santai saja lah. Tapi ini terkait dengan ini bagaimana melihat Jepang sebagai sebuah loncatan stepping stone untuk bisa naik kelas nih. Iya, menurut saya sih pertandingan nanti sore itu tidak terlalu besar tekanan buat pemain-pemain kita ya, buat tim kita. Karena apa? Karena ini pertandingan sudah tidak menentukan lagi apapun hasilnya. Apakah kita menang, apakah kita kalah, kita tetap melaju pada babak keempat kan gitu. Jadi menurut saya pemain seharusnya lebih santai, lebih enjoy, tetapi tetap serius. Kenapa? Karena yang dibawa ini adalah nama bangsa gitu loh. Jadi tetap fight, tetap serius dan lebih enjoy dalam permainan karena sudah tidak ada beban. Menurut saya sih seperti itu. Seharusnya pemain-pemain harus tampil lebih bagus. Meskipun kita tahu lawannya kita akui ya berat ya, kita lawan Jepang, kita tahu lah Jepang sudah menjadi langganan Piala Dunia kan, seperti itu. Jadi menurut saya untuk seluruh pemain seharusnya tampil tetap serius, siapapun yang dipasang harus memberikan yang terbaik, apapun hasilnya tidak masalah. Justru pemain harus lebih memainkan bola karena itu tadi sudah tidak ada tekanan lagi menurut saya, kecuali kalau kita masih membutuhkan poin, itu beda kan. Seperti itu, Bung. Oke, Coach, apakah melihat dengan misalkan pertandingan malam ini kan juga tidak mempengaruhi, apakah mungkin saja Patrick Kluivert tidak akan menurunkan pemain-pemain inti seperti versus Tiongkok kemarin, lebih ke ya sudah saya ini pada malam hari ini saya cobalah pemain-pemain yang kemarin mungkin belum berlaga ataupun untuk mengistirahatkan pemain-pemain inti agar di pertandingan berikut tidak cedera ataupun tidak terganggu fisiknya. Iya, bisa saja pemikiran seperti itu oleh seorang head coach ya. Beberapa hari yang lalu juga sampaikan setelah pertandingan bahwa pertandingan melawan Jepang bisa aja Patrick Kluivert akan merotasi pemain. Karena apa? Pemikiran yang pertama, kondisi pemain juga tidak bugar 100% karena recovery-nya yang pendek, juga perjalanan ke Jepang. Terus juga pemikiran Patrick Kluivert kemungkinan besar akan memberikan pemain jam terbang kepada pemain-pemain yang selama ini tidak menjadi starter kan gitu. Artinya ketika mereka memberi kesempatan kepada pemain yang lain, ketika pemain itu dibutuhkan pertandingan di ronde 4 nanti mereka juga sama-sama sudah siap gitu. Jadi menurut saya seperti itu bisa aja Patrick Kluivert akan memberikan pemain-pemain untuk merotasi, mengistirahatkan pemain-pemain yang selama ini menjadi starting line up. Seperti itu, Bung. Ya. Berarti ada kesempatan juga bagi pemain-pemain lain yang belum bisa bermain bisa bertanding melawan Jepang ya. Iya, betul. Sekalinya turun lawan Jepang juga nih, Coach. Iya. Tapi kan sekali lagi kita sampaikan bahwa pemain-pemain kita ini kan semua pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Menurut saya tidak ada lagi pemain-pemain nervous, kecuali kalau pemain masih baru, belum punya pengalaman main sama Jepang, nervous itu pasti. Tapi kali ini kan pemain-pemain sudah malang melintang di dunia kompetisi, seperti itu, Bung. Oke, saya ke Mas Indro. Mas Indro, untuk pertandingan versus Jepang ini salah satu yang ditunggu juga walaupun memang tidak mempengaruhi hasil. Kalau dari supporter gimana, Mas? Iya, ini kesempatan bagi timnas kita untuk menunjukkan bahwa timnas kita ini menunjukkan konsistensi dalam permainan. Kita sudah cukup konsisten ketika melawan Bahrain dan juga melawan China ya. Nah, ini Jepang di level yang lebih tinggi lagi. Apakah pemain kita bisa menunjukkan konsistensi? Ya ini yang harus ditunjukkan dengan keseriusan dan juga dengan permainan lepas tentunya ya, karena kita sudah tidak merebutkan angka atau apa, tapi kita harus bermain lepas dan tidak terbebani, lebih main dengan santai. Nah, tapi konsistensi ini harus ditunjukkan. Apakah memang timnas kita bisa melakukan konsistensi nanti untuk di putaran keempat. Tapi dari supporter sendiri pengennya mainnya serius malam ini atau santai aja? Tentunya serius karena ini kesempatan menunjukkan timnas kita menunjukkan kualitasnya ya. Jadi tetap mempertahankan kualitas seperti melawan Tiongkok kemarin untuk melawan Jepang ini ya. Betul. Oke, saya ke Mas Firzi, kalau melihat Patrick Kluivert lah, kita 2 pertandingan Bahrain versus Tiongkok. Menurut analisis Anda, apakah sebenarnya Patrick Kluivert ini, mungkin masih 2 pertandingan ya susah lah kita menilai. Tapi apakah memang memberikan dampak positif sebenarnya untuk timnas Indonesia? Itu sudah pasti ya, kita lihat tim bermain secara struktur juga lebih baik dan itu juga yang diungkapkan Tom kemarin di podcast dia juga ya, bagaimana
kalau struktur tim ini udah bagus, bahkan pemain-pemain yang mungkin bukan dalam kualitas terbaik di dunia, mereka bisa saling membantu satu sama lain agar membuat pertandingan itu lebih mudah bagi mereka. Dan itu terlihat juga di pertandingan kemarin. Kita sebenarnya mungkin banyak juga yang cukup kaget ya ketika di babak kedua, ketika laga juga masih 1-0. Coach Patrick dan tim berani menurunkan Beckham Putra untuk debutnya, Stefano, terus ada juga Ramadan yang turun dari bangku cadangan. Sementara pemain kayak Rafa, kayak Nathan yang memang secara menit bermain sangat-sangat kurang sekali musim ini. Dan Coach Patrick berani menurunkan pemain-pemain kita yang kemudian mereka membayar kepercayaan Coach Patrick dengan sangat luar biasa. Dan ini yang akan juga sangat menarik ke depannya, artinya akan ada persaingan lagi. Lino menurut saya juga penampilan Egy kemarin, mungkin dia nggak akan otomatis kembali ke tim. Ricky mungkin sekarang jadi automatic starter, sementara Ragnar juga sejak Maret kemarin, sejak ronde laga Maret dia nggak bermain lagi di FC Dender, dan dia nggak ada di DSP kita ini untuk pertama kalinya sejak dia dipanggil melawan Vietnam pertama kali. Sehingga benar kata Patrick, juga ada kedalaman di dalam skuad ini yang akan memberikan warna lebih bagi skuad Garuda. Oke, Mas Firzi dan bapak-bapak lainnya, ini sebelum kita lanjutkan ada sedikit informasi penting yang akan ditampilkan oleh Kompas TV. Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, ini ada informasi terkait apa harapan dan prediksi pendukung timnas Indonesia untuk pertandingan lawan Jepang nanti. Bisa 2-1 atau 3-1, tapi yang menang Jepang. Cuman mungkin ada kans juga buat Indonesia nahan imbang Jepang. Saya bilang skornya seri 1-1. Nah, tapi harapan kita ya Indonesia itu bisa menang lah 2-1. Palingan ya 1-0 lah. Tapi kalau untuk ini tahan imbang aja. Mungkin imbang ya 1-1. 1-1. Ada potensi kah kira-kira peluang Indonesia lebih unggul atas Jepang? Kalau peluang sih ada ya, tapi agak sulit sih. Nah, saudara, kita lanjutkan dialog kita kembali bersama analis sepak bola Firzi Idris. Ada juga Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro dan mantan pemain Timnas Indonesia Aji Santoso. Kita lanjutkan setelah tadi ada break sebentar dari Breaking News Kompas TV. Saya masih ke Mas Firzi. Mas Firzi, bagaimana Anda melihat Patrick Kluivert? Menurut Anda, walaupun 2 pertandingan kita belum bisa bilang ini sebuah penilaian yang cukup sebenarnya ya. Tapi paling tidak melihat 2 pertandingan ini, menurut Anda apakah memang Patrick Kluivert sudah memberikan dampak yang positif dari terutama dari strategi, taktik dan segala macam? Ada perubahan dari yang sebelumnya ataukah memang ini ya sama-sama aja tapi memang kebetulan saja kemarin mungkin menang? Ya, ini persis yang ditanyakan wartawan Jepang juga ke Coach Patrick di konferensi pers kemarin, dan juga observasi kita terhadap apa yang dilakukan Coach Patrick, Coach Alex dan Coach Dani selama ini. Memang pertama dia menangani tim kan di ronde Maret itu dia baru datang Januari, 2 bulan waktu yang sangat singkat. Dia di Sydney baru ketemu tim hanya sehari untuk mereka bisa full latihan. Jadi memang tidak bijaksana ketika itu untuk mengubah skema dari apa yang para pemain dan udah tahu. Dan itu yang ditekankan juga kepada dari Coach Patrick kepada media kemarin, bahwa kalau untuk mengubah apa yang para pemain ini udah tahu itu akan terlalu riskan dengan waktu persiapan yang mepet. Karena dia bilang bahwa mungkin skema yang dipakai sekarang ini sistem 3 back 2 wing back mungkin not necessarily apa sistem ideal bagi dia. Tapi dia mengatakan bahwa saya sebagai asisten pelatih timnas Belanda juga bermain dengan sistem ini, yaitu ketika dia menjadi asistennya Louis van Gaal di 2014. Ketika itu Belanda juga bermain dengan formasi mirip 3-4-3, 3-5-2 atau variasinya. Mungkin Patrick dengan dia tumbuh besar dengan sistem sepak bola Belanda, Johan Cruyff dan lain-lain, mungkin lebih cocok dengan 4-3-3. Tapi dia mengatakan bahwa tim sekarang tuh
nyaman dengan formasi ini sehingga nggak make sense juga bagi dia untuk ganti. Yang menarik adalah dia mengatakan bahwa mungkin di round 4 atau di ronde September ya, di mana kita punya 2 laga uji coba untuk mengetes tim sebelum bertanding di round 4 pada ronde Oktober, bisa jadi dia mengubah skema, dan itu dia utarakan tuh kemarin. Cuman balik lagi ke apa yang membuat tim ini works, karena tim ini sejauh ini mendatangkan 3 poin lawan Bahrain, lawan China, walaupun nanti mungkin kita akan menghadapi lawan-lawan yang akan lebih sulit secara ranking FIFA juga pasti lebih tinggi ketimbang Bahrain dan Tiongkok itu. Dan nanti kita akan lihat seperti apa yang akan dilakukan Coach Patrick, karena kalau dia ada waktu, karena dia mengatakan TC di Bali ini sangat berguna sekali, sangat berguna sekali untuk menguji struktur tim, untuk melatih para pemainnya, utak-atik komposisi, walaupun secara garis besar nggak ada yang berubah terlalu banyak dari ketika bersama Coach Shin. Tapi nanti ke depan yang mungkin aja dia ngelihat akan ada evaluasi taktik untuk evolving lah tim ini menjadi sesuatu yang lebih maju lagi ke depannya. Oke, Mas Haji, kalau melihat ini banyak yang bilang bahwa sekarang kita mainnya ya seperti yang tadi Mas Firsi bilang, lebih total football katanya. Kalau ini komen-komennya, benar nggak sih Mas? Ya, saya ingin menambahkan sedikit ya apa yang menjadi keputusan dari Patrick Kluivert ini. Kalau masalah masalah formasi itu Patrick Kluivert meneruskan, karena STY kan juga selalu menggunakan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3 ya, tetapi ini sudah diteruskan dan positif gitu loh. Jadi memang sangat riskan kalau Patrick Kluivert dengan waktu yang tidak terlalu lama merubah formasi dari 3-4-2-1 menjadi 4-3-3. Nah, nanti di bulan September katanya Bung Vinci kan ada kesempatan untuk coba. Disitulah mungkin Patrick akan mengeksplor bagaimana dia akan menggunakan formasi tetap 3-4-2-1 atau 4-3-3. Kalau ada 2 kali uji coba, tentunya Patrick akan menggunakan 2 formasi tersebut. Ya, baru dari situ akan dievaluasi lagi kira-kira formasi yang mana yang cocok untuk tim kita. Tetapi sejauh ini saya pikir berjalan sangat baik. Apa yang disampaikan, apa yang dikomentari oleh netizen banyak melakukan turnover game memang mengarah ke sana gitu loh. Mereka berani pegang bola, mencoba mendominasi permainan dengan penguasaan bola yang cukup bagus, dan ini sudah dilakukan dan hasilnya juga cukup positif kan gitu. Dengan 2 kemenangan beruntun ini saya pikir timnya Patrick Kluivert ini ada improve, ada peningkatan yang cukup bagus di dalam tim ini. Seperti itu, Bung. Oke. Saya ke Mas Indro. Mas Indro, Patrick Kluivert sudah mencuri hatinya pendukung timnas Indonesia atau bagaimana dengan 2 hasil yang positif, dan juga ini ke depan kita ya melihat pertandingan di putaran keempat nanti? Yang terutama tentunya adalah Patrick Kluivert berani menggunakan pemain-pemain yang berasal dari Liga 1 ya. Ini pemain-pemain terbaik. Nah, ini yang saya kira ini hal yang positif, karena Patrick Kluivert bisa menilai pemain-pemain terbaik kita, dan pada kenyataannya bermain sangat baik ketika menghadapi Cina ya. Dan seperti Ricky Kambuaya ini juga mampu mengimbangi pemain-pemain diaspora. Saya pikir dengan beraninya Patrick Kluivert menggunakan itu, ini adalah hal yang positif, sehingga pemain-pemain yang bermain di Liga 1 sendiri ini tentunya punya harapan untuk bermain di timnas ke depannya. Nah, ini yang saya nilai ini hal yang positif dari Patrick Kluivert. Oke, berarti memang pada akhirnya kita juga berharap ke depan permainan ataupun strategi yang diberikan oleh Patrick Kluivert ini ya memberikan kesempatan kepada semua pemain timnas ya untuk bisa berlaga, terutama ini pada pertandingan malam ini nih versus Jepang ini ya, kita tunggu-tunggu. Siapa pemain yang tunggu-tunggu versus Jepang malam ini nih? Dari tim kita? Tim kita. Sebenarnya saya ingin lihat mereka bekerja sebagai kolektif lagi sih, lebih ya. Tapi mungkin kalau ini kan kabarnya tadi malam Rizky Ridho mengalami keluhan di hamstringnya ya. Yang mungkin salah satu
sorotan kalau memang Ridho nggak bisa main. Mungkin saya ingin lihat Mes dengan Jai bermain bareng, karena selama ini kita melihat Mes dan Jai bermain bareng tuh ada sesuatu yang masih off dari mereka ya. Dan ini sesuatu yang harus mereka figure it out. Walaupun memang kalau dengan Rizky Ridho main, Jai dan Justin mereka main bareng bertiga, mereka mencatatkan 7 clean sheet dari 8 laga mereka bermain bersama, dan 1 laga di mana mereka nggak mencatatkan clean sheet adalah ketika menghadapi Jepang di ronde laga November di GBK, yang dari awal udah kita tahu itu pertandingan lepas lah bagi kita. Tapi fakta bahwa mereka bisa mencatatkan clean sheet sebanyak itu, dan dinamika serta composure di antara mereka, komunikasi, organisasi, struktur permainan dari 3 mereka di belakang, termasuk build up mereka sangat bagus sekali. Dan itu yang belum terlihat ketika Mes bermain dengan Jai, baik itu di melawan China di Qingdao atau ketika menghadapi Australia di Sydney. Dan ini yang mungkin kita bisa lihat lagi, tentu kita expect lebih dari kombinasi itu, karena secara market value itu 2 pemain kita yang paling besar loh harganya, dan kita harapannya tentu ingin melihat mereka bisa bermain bagus bersama dengan lebih baik ketimbang apa yang telah mereka tunjukkan selama ini. Mungkin itu aja sih yang saya lihat. Coach Haji, pertandingan malam ini siapa pemain yang ingin dilihat, dalam arti bahwa banyak orang yang pusing nih katanya Martin Pas dan juga Emil sama-sama bagusnya. Ini siapa yang bisa cocoknya dikasih kesempatan pada malam hari ini untuk lawan Jepang? Singkat aja. Kalau saya secara general aja, jadi seluruh pemain saya pikir juga memang layak untuk diberi kesempatan, dan menurut saya siapapun yang dipasang siap, karena saya juga tidak bisa memprediksi siapa yang akan diturunkan, karena setiap pelatih itu menurunkan pemain berdasarkan persiapan terakhir. Jadi menurut saya siapapun yang diberi kepercayaan harus dijawab dengan tampil bagus, itu yang paling penting. Oke, saya ke Mas Indro. Mas Indro, malam ini, sore hari ini pertandingan lawan Jepang, apa yang diharapkan dari supporter timnas, terutama apakah memang muluk-muluk harus menang seperti lawan Cina, ataukah kasih kesempatan yang belum bermain ataupun juga ingin pada akhirnya mencoba peruntungan di kualifikasi Piala Dunia ini? Yang saya harapkan bahwa pemain timnas ini bisa bermain lepas dan menunjukkan permainan terbaik. Karena melawan Jepang nih, kalau misalnya kita meminta uji coba melawan Jepang, tentu bayarannya akan mahal tentunya. Ya, ini adalah kesempatan. Haji mumpung ya. Gratis dibayari FIFA gitu. Ini kita harus menunjukkan bahwa ini adalah permainan yang penting dan harus ditunjukkan dengan permainan terbaik timnas gitu. Oke. Prediksi skor, Mas? Saya sih berharap akan seri ya. Seri ya. Oke. Mas Firzi? Ya, seri sebenarnya hasil yang bagus ya, lawan ranking 15 dunia, dan laga tandang juga main di kandang mereka nggak mudah gitu, apalagi kita sebagai tim Asia Tenggara. Ya, seri udah bagus, tapi kalau bisa lebih, yang penting permainan tim positif, dan mungkin kalau Coach Patrick ingin mencoba sesuatu yang baru dan kita melihat progresinya, itu saya juga akan sangat senang. Terakhir Coach, prediksi skor singkat aja. Ya, kalau menurut saya bisa seri sudah luar biasa, tetapi menurut saya tidak mudah untuk bisa mendapatkan poin di sana. Kita harus realistis lah berpikir, tetapi tetap tampil fight, tetap semangat, tetap optimis karena sampai sekarang pertandingan belum dimulai. Oke, terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan. Kita tetap optimis pada malam hari ini, apapun hasil skornya kita tetap mendukung Timnas Indonesia. Terima kasih analis sepak bola Firzi Idris. Terima kasih juga Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro dan mantan pemain Timnas Aji Santoso. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.